Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Safitri, absen nomor 24 dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan mempresentasikan hasil larutan ekoenzim yang telah saya buat. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sampah atau limbah organik, gula, dan juga air. Contoh limbah organik ini seperti sampah sayur atau sampah buah. Ekoenzim adalah salah satu alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi dan juga manfaat yang tinggi. Ekoenzim sering juga disebut sebagai cairan multiguna karena dapat digunakan dalam berbagai bidang. Ekoenzim ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukonpupanwong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Tujuan utamanya adalah untuk mengolah enzim dari sampah organik yang biasanya dibuang ke dalam tong sampah sebagai pembersih organik, sekaligus berkontribusi dalam melindungi, melestarikan, dan juga menjaga bumi kita. Ekoenzim sendiri merupakan produk berupa cairan yang mengandung hasil fermentasi bakteri asam laktat pada buah dan juga sayur. Secara sederhana, produk ini dapat dibuat pada skala rumah tangga dengan memanfaatkan sisa-sisa sampah dapur seperti sampah buah dan sayur yang sudah tidak digunakan lagi sebagai produk pangan. Yang pertama, cuci bersih alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, pastikan wadah yang dipakai tidak terlalu kecil dan memiliki diameter yang cukup lebar pada bagian atasnya, sehingga ketika proses fermentasi, larutan ekoenzim tidak meledak. Yang ketiga, pastikan kulit buah yang dipakai itu masih dalam keadaan bagus dan juga tidak busuk. Jika ada yang busuk, maka segera singkirkan dan pisahkan dari kulit buah yang lain. Kulit buah yang bersih selanjutnya dicuci, dan setelah dicuci dapat diletakkan di dalam wadah. Lalu sisa sayur dan buah ini kemudian dicampur dengan air dan gula aren dengan perbandingan gula aren, sampah organik, dan air adalah 1:3:10. Jadi, ketika kita ingin membuat 1 liter ekoenzim, maka gula yang diperlukan adalah sebanyak 100 gram dan sampah yang diperlukan adalah 300 gram. Yang terakhir, tutup rapat wadah toples dengan menggunakan lakban hitam di pinggir tutup toples, lalu dilapisi oleh plastik. Jangan biarkan udara masuk ke dalamnya. Dan selanjutnya, campuran ini akan difermentasi secara anaerobik selama 3 bulan atau kurang lebih sekitar 100 hari. Dan proses fermentasi ini memang makan waktu yang cukup lama agar produk yang dihasilkan juga dapat sesuai dengan ekspektasi. Setelah ekoenzim difermentasi selama 100 hari, ekoenzim dapat dibuka lalu disaring dan juga dikemas dalam botol kecil maupun besar seperti ini. Limbah organik seperti sampah buah dan sayur sangat diperlukan dalam pembuatan ekoenzim. Limbah agroindustri seperti kulit jeruk, kulit melon, kulit buah naga, mangga, dan juga kulit buah yang lainnya sering kurang dimanfaatkan dan malah menjadi mencemari lingkungan. Pada kenyataannya, limbah tersebut mengandung selulosa yang berpotensi sebagai sumber glukosa untuk fermentasi etanol. Dalam larutan ekoenzim, terdapat kandungan karbohidrat dengan rumus kimia CnH2ON. Salah satunya adalah selulosa, yang merupakan senyawa organik dengan rumus C6H12O6, yaitu sebuah polisakarida yang terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari 10.000 ikatan beta unit D-glukosa. Pembuatan ekoenzim memerlukan proses respirasi anaerob atau tadi kita sebut dengan fermentasi. Nah, respirasi anaerob ini merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol dan juga asam laktat. Fermentasi ekoenzim termasuk dalam proses katabolisme yang terjadi dalam kondisi tidak ada oksigen atau anaerob. Katabolisme ini bertujuan untuk mengubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana melalui pelepasan energi.
Selama proses fermentasi, enzim mikroorganisme aktif mengolah sumber energi. Penambahan zat aditif seperti cairan gula merah aren sebagai sumber energi bakteri anaerob akan memperkecil pertumbuhan jamur dan juga meningkatkan kesempatan keberhasilan fermentasi. Selama proses fermentasi, berlangsung reaksi karbon dioksida, bereaksi dengan dinitrogen oksida dan juga oksigen akan menghasilkan O3, NO3, dan juga CO3. Setelah proses fermentasi sempurna, barulah ekoenzim yang cairannya berwarna coklat gelap itu terbentuk. Hasil akhir ini juga menghasilkan residu yang tersuspensi atau mengendap di bagian bawah wadah yang merupakan sisa sayur dan juga buah. Hasil penelitian menemukan bahwa ekoenzim mengandung aktivitas amilase, protease, lipase. Enzim amilase adalah enzim yang mempunyai kemampuan untuk mendegradasi pati, larut dalam air, dan juga memiliki efek non-toksik terhadap lingkungan. Sedangkan enzim protease adalah enzim yang berperan dalam reaksi pemecahan protein. Protease berperan sebagai biodeterjen yang dapat berdiri sendiri tanpa menggunakan bahan kimia tambahan. Enzim protease berfungsi untuk menghidrolisis noda protein pada pakaian sehingga kotoran yang mengandung protein seperti darah, lendir maupun keringat dan sebagainya akan mudah tercuci. Cairan ekoenzim dapat digunakan sebagai cairan pembersih pada selokan, terutama pada selokan kecil sebagai saluran pembuangan air kotor. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sampah organik yang biasanya kita lihat akan menjadi limbah dan akan mencemari lingkungan, nyatanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat cairan serbaguna ini, yang mudah terurai, aman, dan juga ramah bagi manusia dan lingkungan. Sekian presentasi mengenai larutan ekoenzim dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.